Peningkatan keaktifan dan hasil belajar melalui pembelajaran tematik dengan model kooperatif learning tipe round robin brainstorming. Oleh Maulida Putri Utami, kelas B, NIM 1950837. 1. Konsep keaktifan belajar. A. Pengertian keaktifan belajar. Keaktifan bukan tentang aktif mengajukan pelajaran atau ramai dengan siswa lain, namun keaktifan yang berkualitas ditandai dengan banyaknya respon dari siswa, banyaknya pertanyaan atau jawaban seputar materi yang dipelajari dan ide-ide yang mungkin muncul berhubungan dengan konsep materi yang dipelajari. B. Faktor-faktor keaktifan belajar. 1. Faktor internal berupa faktor fisiologis meliputi keadaan fisik atau panca indera dan jasmani, sedangkan faktor psikologis meliputi perhatian, tanggapan, dan ingatan. B. Faktor eksternal berupa faktor non-sosial yaitu tempat dan fasilitas, serta faktor sosial yaitu guru dan teman sebaya. 2. Konsep hasil belajar. A. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. A. Faktor internal. Faktor kematangan atau pertumbuhan. Faktor ini berhubungan erat dengan kematangan atau tingkat pertumbuhan organ-organ tubuh manusia. Faktor kecerdasan atau intelijensi. Di samping faktor kematangan, berhasil atau tidaknya seseorang mempelajari sesuatu dipengaruhi pula oleh faktor kecerdasan. Faktor ulangan dan latihan. Dengan rajin berlatih, sering melakukan hal yang berulang-ulang, kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki menjadi semakin dikuasai dan semakin mendalam. Faktor motivasi. Seseorang tidak akan mau berusaha mempelajari sesuatu dengan sebaik-baiknya jika ia tidak mengetahui pentingnya dan faedahnya dari hasil yang akan dicapai dari belajar. Faktor pribadi. Setiap manusia memiliki sifat kepribadian masing-masing yang berbeda dengan manusia lainnya. B. Faktor eksternal. 1. Faktor keluarga. Suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam turut menentukan bagaimana dan sampai di mana belajar dialami anak-anak. 2. Faktor guru dan cara mengajarnya. Saat anak belajar di sekolah, faktor guru dan cara mengajarnya merupakan faktor paling penting. Faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar. Faktor guru dan cara mengajarnya berkaitan erat dengan ketersediaan alat-alat pelajaran yang tersedia di sekolah. Faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia. Seseorang anak yang memiliki intelijensi yang baik dari keluarga yang baik, bersekolah di sekolah yang keadaan guru-gurunya dan fasilitasnya baik, belum tentu pula dapat belajar dengan baik. Faktor ekonomi sosial. Motivasi sosial dapat berasal dari orang tua yang selalu mendorong anak untuk rajin belajar, motivasi dari orang lain seperti dari tetangga, sanak saudara, teman-teman sekolah, dan teman sepermainan. 3. Model pembelajaran. Model pembelajaran susunan pembelajaran yang sudah terencana dan tersusun secara urut dari kegiatan awal pembelajaran, inti pembelajaran sampai akhir pembelajaran yang disajikan oleh guru di dalam proses pembelajaran di kelas. 4. Model pembelajaran kooperatif learning. A. Pengertian model pembelajaran kooperatif learning. Kooperatif learning atau pembelajaran kooperatif adalah bentuk pembelajaran yang menggunakan pendekatan melalui kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang secara heterogen untuk bekerja sama dan memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar yang diarahkan oleh guru. B. Karakteristik pembelajaran kooperatif. A. Untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif.
B. Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. C. Jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri dari beberapa suku, ras, budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar dalam setiap kelompok terdiri dari suku, ras, budaya, jenis kelamin yang berbeda pula. D. Penghargaan lebih diutamakan pada kelompok daripada